Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk dipuji dan kembalinya pujian tersebut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga kita senantiasa berselawat dan serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keturunan. Karena ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita menjadi orang tua. Kita tahu bahwasannya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika sekiranya kalian berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La tuhsuha." Maka pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus juga kita ingat bersama bahwasannya segala kenikmatan itu ada ujian di dalamnya. Dan sebaliknya, segala musibah itu pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah yang besar terkandung di dalamnya. Jadi yang namanya kenikmatan itu tidak pure kenikmatan saja, tidak murni hanya sebagai kenikmatan saja, akan tapi di dalam kenikmatan tersebut ada ujian, yang mana kita diuji dengan kenikmatan dan kita diuji dengan musibah. Jadi anak-anak ini merupakan ujian untuk kita semua sebagai orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka." Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya
Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yang besar kepada kita semua selaku orang tua. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dan juga menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana yang dikatakan atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Apa kata beliau? Allimuhum wa addibuhum. Ajarilah anakmu dengan ilmu agama. Ajarilah anakmu tentang adab-adab. Jadi, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk menjaga anak-anak kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang adab. Jadi, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak. Kenapa? Karena ini adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk kita semua. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang suami akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dengan keluarganya, dan istri akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia menjaga rumah suaminya, mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, dan seterusnya. Jadi, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang pokok atau yang wajib adalah mendidik anak-anak kita agar dia paham tentang ilmu agama. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Artinya kita sebagai orang tua yang ingin mendidik anak-anak kita, tentunya kita harus belajar. Tentunya kita harus memiliki ilmu agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husnah." Dan kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi, Abu dan Ummu, kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kata para ulama, sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, yang pertama kita harus berbuat baik dulu kepada anak. Artinya, kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya, kepada kita sebagai orang tua, maka kita terlebih dahulu harus berbuat baik kepada anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kalian untuk berbuat adil kepada anak-anak kalian. Jadi, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Tak kala kita berbuat baik kepada anak-anak kita, maka anak pun akan berbakti kepada orang tua. Jadi, jangan kita menekan anak untuk berbakti kepada orang tua, dan sebaliknya kita belum berbuat baik kepada si anak.
Sebagaimana yang terjadi dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang ayah, dia mengeluhkan dan dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku Amirul Mukminin. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, anak saya ini dia anak yang durhaka. Dia tidak mau nurut dengan apa yang saya perintahkan. Dia suka membantah, dia suka menyalahkan orang tuanya, atau dia suka membangkang kepada orang tuanya. Ini anak-anak yang durhaka." Kata siapa? Kata si ayah ini kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Umar? Umar mengatakan, panggil dia. Dipanggillah si anak ini untuk menghadap kepada Amirul Mukminin, kepada Umar. Lalu si Umar, Amirul Mukminin, ingin memarahi si anak ini. Kenapa anak ini dia membangkang kepada orang tuanya, kepada ayahnya? Lalu ketika itu Amirul Mukminin mau marah, kata si anak, "Ya Amirul Mukminin, sebelum engkau memarahiku, saya ingin bertanya, apakah ada kewajiban orang tua kepada anak? Apakah ada hak anak atas orang tua?" Lalu kata Umar, ada. Yang pertama adalah orang tua atau ayah itu mengajarkan anaknya ilmu agama dan mengajarkan anaknya Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan nama anak nama yang baik. Yang ketiga adalah memilih ibu si anak, memilih istri yang terbaik atau memilih istri yang salehah, yang baik. Ini 3 hak anak atas orang tuanya atau atas ayahnya. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui apa kewajiban kita, apa hak anak yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi ada hak anak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, apa jemaah? Apa tadi Pak? Ya, mengajarkan anak ilmu agama, mengajarkan anak tentang tauhid, tentang akidah yang benar, mengajarkan anak tentang Al-Quran, atau mengajari anak membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi, kewajiban kita adalah bagaimana kita mengajari anak-anak kita agar dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Afwan sebelumnya jamaah, mungkin yang bapak-bapak mungkin agak lebih maju ke depan, isi saf yang terdepan, karena kasihan nanti bapak-bapak yang di belakang yang datangnya agak telat nanti susah mencari tempat. Ya, yang datang lebih dulu silakan maju ke depan. Ya, karena saf yang terbaik itu adalah saf yang di depan bagi laki-laki. Apalagi kalau kita di dalam belajar. Jadi yang di belakang ketika terlambat bisa sholat sunnah dulu sehingga tidak melangkahi pundak-pundak kita. Ya. Jadi bagi yang para abu-abu atau para ayah untuk maju ke depan untuk mengisi saf yang ada di depan terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqmanul Hakim
yang mana dia mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi, dan berkata Luqman kepada anaknya, kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan nasihat, mengajarkan anaknya, mengajarkan putranya. Kita dengar apa yang diajarkan oleh Luqman yang pertama sekali, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tercinta, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Artinya Abu dan Ummu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat tugas kita sebagai orang tua adalah mengajari anak agar dia bertauhid yang benar, agar dia berakidah lurus, tidak melenceng, apalagi dia sampai tersesat. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, bagaimana kita akan mengajari anak kita tauhid yang benar, akidah yang lurus, kalau kita sebagai orang tua masih belum memahami, masih belum mengerti apa itu tauhid, apa itu akidah yang lurus. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua untuk belajar, untuk menuntut ilmu tentang akidah yang benar. Bagaimana tauhid yang benar itu seperti apa? Karena Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, menasihati anaknya, mengajarkan anaknya, yang pertama sekali adalah, nak, jangan melakukan kesyirikan. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan sangat-sangat berbahaya. Karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Ada 3 bahaya dari kesyirikan. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfir, tidak akan mengampuni. Kan Ustaz, bukankah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun? Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, jamaah. Tapi kalau seorang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya. Jadi bahaya kesyirikan yang pertama adalah dosa kesyirikan tidak akan diampuni selama-lamanya kalau tidak bertaubat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita membiarkan anak kita jatuh kepada kesyirikan yang mana berkonsekuensi dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, di antara bahaya kesyirikan adalah dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya jika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi dia masuk ke dalam surga. Artinya jamaah, kalau dia sudah dicoret untuk masuk ke dalam surga, maka tidak ada tempat kembali kecuali api neraka. Artinya orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengajarkan anak kita tentang tauhid yang benar,
jatuh kepada kesyirikan, dosanya tidak akan diampuni. Dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Yang ketiga adalah di antara bahaya kesyirikan, dia seluruh amalan yang sudah dikerjakan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta." Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapuslah seluruh amalan-amalanmu. Nabi saja adalah manusia yang paling bertakwa. Nabi adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau beliau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalan-amalan beliau. Seluruh ibadah yang beliau kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja melakukan kesyirikan, terhapus seluruh amalan beliau, apalagi kita. Keimanan kita sangat-sangat tidak sebanding, bahkan sangat-sangat jauh dari keimanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapapun orangnya, kalau dia melakukan kesyirikan, apakah dia adalah orang yang soleh sekalipun, orang yang terbaik sekalipun, kalau dia melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalan beliau. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Maka Abu dan Ummi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, sesibuk-sibuk apapun kita, tolong diusahakan untuk hadir kajian tentang akidah, tentang tauhid yang benar, agar kita bisa mengajarkan anak kita agar dia tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena kita melihat kesyirikan itu merajalela. Dan musibah terjadi itu disebabkan oleh dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang datang atau yang menimpamu itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kalian kerjakan. Artinya, Bapak dan Ibu, Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa sama dengan mendatangkan musibah. Semakin besar dosanya, semakin cepat mendatangkan musibah. Artinya, Ustadz, adalah apa? Artinya, jika seorang melakukan dosa berat, dosa kesyirikan, inilah yang cepat mendatangkan musibah. Jadi ini yang perlu kita ajarkan. Jadi kita di sekolah, Bapak dan Ibu, Abu dan Ummi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sekolah, kita ajarkan anak-anak kita bagaimana tauhid yang benar. Bagaimana dia tak kala beribadah betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Dan hal ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan tidak hanya berhenti di sekolah saja. Tolong kita sebagai orang tua, dan ini adalah kewajiban kita, tugas kita yang utama adalah mengajarkan anak-anak kita untuk bertauhid yang benar. Jangan sampai malah kita yang malah menjerumuskan anak-anak kita kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Abu dan Ummi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sesibuk-sibuk apapun kita, mari kita usahakan untuk terus belajar. Untuk belajar tauhid yang benar. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa junubuni wa baniya an na'budal asnam." Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa junubuni," ya Allah, jauhkanlah diriku. Nabi Ibrahim jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah
bapaknya tauhid. Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak keturunannya nabi-nabi. Terus apalagi jamaah? Nabi Ibrahim mendapatkan gelar. Ini merupakan gelar tertinggi. Apa gelarnya? Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah sendirian di negerinya, dikaruniakan anak-anak menjadi para nabi dan rasul, terus diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ia mendapatkan gelar ini hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti itu beliau sudah diberikan rekomendasi, sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar kekasih Allah. Ini gelar bukan sembarangan gelar. Bukan gelar profesor, bukan gelar guru besar, bukan gelar yang tinggi. Ini bahkan yang paling tinggi. Ia mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sudah seperti itu pun beliau berdakwah, diberikan mukjizat, tetapi beliau tetap merasa takut dan khawatir jika sekiranya beliau jatuh kepada kesyirikan. Doanya apa? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesyirikan, dari menyembah berhala, dari segala macam-macam kesyirikan. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Jadi Bapak dan Ibu, Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ajarkan anak-anak kita tauhid yang benar, akidah yang benar. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan juga kita support untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan juga keturunan kita dijauhkan dari kesyirikan. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan atau kemaksiatan atau dosa itu bisa terjadi disebabkan karena kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Ada orang yang dia mudah terjatuh dalam kesyirikan, apa sebabnya? Karena tidak mengetahui bahwasannya ini ternyata kesyirikan. Seperti misalkan berdoa di tempat-tempat yang dikeramatkan, atau berdoa di tempat-tempat atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita mungkin sejadi pernah bertatayur. Apa itu tatayur jamaah? Menganggap sial. Ya. Mungkin tanpa kita sadari. Atau istilah orang ada namanya pamali. Oh, ini tidak boleh. Sementara itu semua tidak ada syariatnya. Itu semua tidak ada penjelasan dari agama Islam bahwasanya itu dilarang. Terkadang ada orang yang dia jatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita sebagai orang tua, kita ajarkan anak-anak kita agar dia jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang mana informasi terbuka lebar. Medsos segala macam, bahkan sekarang pun perdukunan pun ada medsosnya. Buat konten-konten dukun itu, buat konten-konten kesyirikannya di medsos bahkan. Terkadang anak-anak kita men-scroll-scroll, ini apa ya? Bisa jadi dia terpengaruh. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ini tugas kita sebagai orang tua dan ini adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanah akan untuk kita semua agar kita mendidik atau mengajari anak-anak kita agar mereka bertauhid dengan benar dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita selalu membentengi atau mengajarkan anak-anak kita dengan doa zikir. Terlebih lagi jamaah, doa zikir pagi dan petang. Kita alhamdulillah di sekolah guru-guru kita itu mengajarkan atau bahkan merutinkan membaca doa zikir pagi dan petang. Karena membaca doa zikir pagi dan petang itu dapat melindungi anak kita dari segala kejahatan, dari segala keburukan, baik keburukan dari manusia maupun keburukan dari syaitan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai misalkan nih, kita ingin membeli gadget atau tepatnya misalkan kita ingin beli iPhone terbaru. Ya, iPhone 17 Pro Max. Harganya berapa, Pak? Ya, harga varian terendahnya itu di angka 25 jutaan. Terus setelah kita beli HP dengan yang luar biasa mahalnya, apakah gadget kita tersebut, HP kita tersebut tidak kita beri pelindung? Gimana, Pak? Kalau kita beli HP, mesti kita pakaikan case-nya, pakaikan pelindungnya. Apa alasannya, Pak? Apa alasannya, Pak? Agar terlindungi. Iyalah Ustaz, HP sudah mahal-mahal dibeli, tidak mungkinlah tanpa case kita belikan juga. Ya. Tidak mungkin tanpa pelindung. Nanti sekali jatuh, rusak. Nah. Artinya kita betul-betul sangat-sangat perhatian. Kenapa? Karena barang yang berharga. Ya layarnya dikasih anti gores, terus bodinya dikasih case pelindung agar terlindungi. Kenapa kita lakukan? Karena ini adalah barang yang berharga. Kita ingin barang ini terlindungi dengan sebaik-baiknya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita sadar bahwasannya anak kita adalah aset yang paling berharga? Investasi yang paling berharga adalah investasi anak yang soleh. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu illa min thalathin." Jika seorang manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalan-amalannya. Seluruh ibadahnya terhapuskan. Seluruh amalannya terputus semuanya. Illa min thalathin, kecuali 3. Waladun salih yad'u lahu. Di antara amalan atau amalan jariyah yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang saleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita jarang mendoakan anak-anak kita jemaah, maka bagaimana mungkin anak-anak kita akan mendoakan kita? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Apa yang kita kerjakan, maka itu yang akan dibalas kepada kita. Ya, kalau kita jarang mendoakan anak kita, maka sangat-sangat wajar kalau anak jarang mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimah, bapak dan ibu, abu dan ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu mendoakan orang tuanya. Di antaranya kita harus berikan contoh terlebih dahulu. Kita contohkan bagaimana mendoakan itu seperti apa. Jangan sampai nanti anak itu hanya mendoakan kita sekali dalam setahun, atau mungkin ketika meninggal dunia itu pun di hari pertama. Ya.
Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang positif kita melihat di antara kebiasaan orang Arab itu jemaah, ketika dia berbicara dia mendoakan. Misalkan barakallahu fiik, hayakumullah. Ini berupa doa-doa. Jadi kalau kita mendengar nih orang Arab berbicara, dia berbicara disangkutkan juga, disempatkannya juga dengan mendoakan. Dan ini jamaah juga berlaku kepada semuanya. Jadi ini bahkan sudah menjadi budaya. Bahkan ketika orang tua menelpon anaknya, dia mendoakan barakallahu fiik, dan si anak pun juga mengatakan hal yang sama kepada orang tuanya. Yang ada adalah yang sering kita terkadang, ya dulu anak ketika ngajar di pondok, biasanya anak-anak itu kalau nelpon orang tuanya langsung apa? Bi, Mi, ini habis. Nah, Mi minta uang jajan. Ya, tanpa ada basa-basinya. Ya, jadi yang kita ajarkan adalah ketika di antara adab ketika menelpon orang tua adalah tanya kabar dulu. Tanya kabar dulu, lalu doakan. Ya semoga Abi dan Umi diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga Abi dan Umi dilancarkan rezekinya dan diberikan keberkahan. Ini merupakan hal yang luar biasa. Dan kita pun sebagai orang tua selalu doakan anak kita. Ketika kita bicara, barakallahu fiki, kalau dia anak perempuan, barakallahu fika, semoga Allah merahmatimu. Kita selipkan selalu ucapan doa-doa ini. Kenapa? Karena kalau anak dia sudah terbiasa, orang tuanya mendoakan dia, maka dia pun akan membiasakan dirinya untuk mendoakan kita. Sama halnya pada pembahasan yang sebelumnya, yang telah kita bahas bersama, bahwasannya di antara hak anak adalah apa jamaah? Di antara hak anak itu adalah mendapatkan kasih sayang. Ini hak anak. Ya, hak anak itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, tidak hanya nafkah, tidak hanya harta saja, tapi kasih sayang pun itu ada hak anak yang harus kita tunaikan. Dan di antara hak anak juga adalah si anak dia merasa dihargai oleh orang tuanya. Ya terkadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya qadarullah kita sekarang ini diuji dengan ujian gadget. Terkadang kita sibuk dengan gadget kita, terkadang kita low respon dengan anak kita. Terkadang anak kita misalkan Mi, dia ingin menampakkan sesuatu kepada kita, ingin menunjukkan sesuatu kepada kita agar ada feedbacknya kepada dia. Tapi karena kita kadang disibukkan dengan gadget kita, sehingga kita lalai dengan hal tersebut. Padahal di antara hak anak itu dia mendapatkan perhatian. Kalau kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan perhatian kepada orang tuanya. Kalau kita menuntut anak agar dia perhatian kepada orang tuanya, sementara kita tidak mengajarkan, tidak menunjukkan bagaimana perhatian itu yang sebenarnya. Apalagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita sebagai orang tua masih dalam kondisi yang prima, masih dalam kondisi yang bugar, masih dalam kondisi yang kuat. Akan tetapi kalau kita sudah renta, kalau kita sudah tua jemaah, kita sangat-sangat membutuhkan anak. Tapi kalau kita tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kasih sayang kepada anak kita, maka dia akan berat nanti akan berbakti kepada orang tuanya. Maka akan berat bagi dia untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Maka selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, mari kita ajarkan anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan itu jamaah itu terbentuk
karena dia sudah menjadi rutinitas. Artinya kebiasaan tersebut sudah sering dilakukan, berulang-ulang. Seperti tadi, di antara bentuk kasih sayang adalah ucapan cinta, adalah ucapan yang menyentuh hati. Kalau kita membiasakan kepada anak kita dengan mengucapkan atau dengan memberikan ucapan anak sayang, anak cinta, ini membuat si anak yang pertama mentalnya akan semakin bagus. Kenapa? Karena si anak dia mendapatkan kasih sayang berupa ucapan-ucapan yang indah, berupa ucapan-ucapan baik. Sehingga kalau dia digoda, ya apalagi jamaah, qadarullah sekarang juga kita diuji, difitnah dengan medsos, dengan gadget, dan berbagai macam yang lainnya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan kepada dia ungkapan cinta, misalkan ada yang memberikan perhatian lebih kepada dia, ada orang yang mengucapkan kata-kata cinta kepada dia, maka karena dia jarang mendapatkannya, itu membuat si anak akan goyah. Bahkan membuat si anak akan meleleh. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum hal ini terjadi, apalagi kita melihat di berita-berita, sebagian besar itu kejahatan terjadi apa jemaah? Kebanyakan kejahatan itu yang menjadi korbannya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa sebabnya? Di antara sebab yang paling banyak disebabkan oleh perzinahan. Pacaran, perzinahan, hamil, tidak sanggup untuk bertanggung jawab, sehingga terjadi pembunuhan dan berbagai macam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyesal nantinya, jangan sampai terjadi dulu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membiasakan untuk mengucapkan kata-kata sayang, untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, maka ini akan membuat anak semakin baik. Apalagi kalau kita melihat berita, ya, anak-anak sekarang ini lebih mudah mentalnya jatuh. Ya. Lebih mudah mentalnya down, jatuh. Ya. Di antaranya, ya sebabnya di antara pengaruh gadget. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat kita atau yang kita pelajari bersama, mari kita membiasakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata kasih sayang kepada anak kita, agar anak kita dia terbiasa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena ingat, peran orang tua di dalam mendidik anak ini sangat-sangat besar. Jika seorang anak dia kehilangan sosok ayahnya, kadang dia akan cepat merabunya. Emosinya sangat-sangat tidak terkontrol. Ada seorang anak yang kita lihat dia kehilangan sosok ayahnya. Ayahnya sibuk bekerja, jarang bertemu dengan dia, sehingga si anak dia agak sulit diarahkan, dinasihati agak sulit menerima. Di antaranya kehilangan sosok ayah. Apalagi anak-anak perempuan jamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya anak perempuan cinta pertamanya adalah ayahnya. Kalau dia tidak mendapatkan hal tersebut jamaah, maka dia akan mencari kepada selainnya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang tadi, maka sebelum hal ini terjadi, mari kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, kasih sayang kepada anak, karena ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Lalu yang kedua, balik lagi kepada kisahnya Umar tadi,
ada orang tua yang dia mengadu kepada Umar tentang anaknya yang durhaka. Maka kata Umar, hak yang pertama adalah mendidik anak dengan agamanya, mengajarkan anak Al-Quran. Yang kedua adalah mencarikan ibu yang terbaik untuk si anak. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tunkahul mar'atu li arba'in. Bahwasannya perempuan itu, wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Perempuan itu dinikahi 4 hal. Yang pertama kecantikannya, terus hartanya, garis keturunannya, dan agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya karena ini yang paling menguntungkanmu. Karena istri yang soleha, sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Kata Nabi SAW, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Jadi di antara tugas ayah atau kewajiban orang tua adalah memilih pasangan yang saleh. Lalu si anak mengatakan kepada Amirul Mukminin, lalu apa lagi ya Amirul Mukminin? Yang ketiga adalah memberikan nama yang terbaik, nama yang baik. Jadi kita ulangi lagi, di antara hak anak sebagai anak dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang akidah yang benar, memilih pasangan yang baik, dan yang ketiga memberikan nama yang baik. Lalu si anak mengatakan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, bahwasannya ayahku ini tidak pernah mengajariku tentang akidah yang benar, tentang agama yang baik. Ayahku ini tidak pernah mengajariku tentang Al-Quran. Jadi ternyata si ayahnya, si bapaknya ini tidak pernah mengajari anaknya agama, tidak pernah mengajari anaknya Al-Quran. Dan yang kedua, ibuku adalah seorang budak dari orang Majusi. Jadi ibunya adalah seorang budak. Budak siapa? Budak Majusi lagi. Ya. Yang ketiga, kata si anak, ayahku memberiku nama Ju'lan. Ju'lan, ada yang tahu artinya, Pak? Apa arti Ju'lan? Ju'lan ini artinya adalah kumbang kotoran. Nah, kumbang hitam yang selalu dia di tempat yang kotor, ya di tempat kotoran itu namanya Ju'lan namanya. Jadi si ayah tidak pernah mengajarkan dia agama, tidak pernah mengajarkan dia Al-Quran, terus ibunya bukanlah ibu yang baik, ibunya adalah seorang budak, terus namanya tidaklah dengan nama yang baik. Ya. Lalu apa yang terjadi jemaah? Yang awalnya Amirul Mukminin Umar mau marah dengan ke anak, karena anak ini mau membangkang, tidak berbakti, malah berbalik. Malah Umar sangat marah kepada si bapaknya. Kamu ingin anakmu berbakti kepadamu, sementara kamu tidak menunaikan hak-haknya. Kamu minta dia berbakti kepada kamu, sementara engkau sendiri tidak memberikan atau menunaikan hak dia sebagai anak. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kembali kepada tadi, sebelum kita menuntut anak agar dia berbakti kepada orang tuanya, maka kita terlebih dahulu dituntut sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita menunaikan hak kita, hak anak, dan itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak itu dia menjadi anak yang durhaka disebabkan oleh ulah kita sendiri. Ternyata kita sendiri yang membuat anak menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan haknya. Jadi kita ulangi lagi, kita rekap lagi bahwasannya tugas kita sebagai orang tua adalah mengajari anak agama, mengajari anak Al-Quran. Artinya bagi abu dan ummu untuk berusaha hadir di kajian dan juga belajar tahsinul Quran. Insya Allah nanti kita, Sarudi, kita ada program tahsin Al-Quran. Ya, nanti kita ada program tahsin Al-Quran untuk orang tua, bisa nanti belajar juga. Bisa belajar dengan, ya bisa nanti dikomunikasikan dengan sekolah. Ya, Ustadz kita ingin belajar tahsin. Ya, jangan anak pula yang lebih bagus bacaannya daripada kita. Sementara tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak. Apalagi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sama. Tujuan kita bagaimana anak-anak kita ini bisa hafal Quran. Dan Darul Iman adalah sekolahnya penghafal Quran. Maka jangan sampai jamaah, abu dan ummu, bapak dan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membawa tungkek, membawa rabah. Kita ingin anak kita menjadi anak yang hafal Quran, ternyata dari orang tuanya tidak mensupport 100%. Misalkan anak di sekolah menghafal Quran, sampai di rumah anak dikasih nyanyi-nyanyian, dikasih video-video, sehingga zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat Al-Quran dan musik itu tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Kalau dia ingin hafal Quran, maka dia harus jauhkan ini. Karena kalau dia suka musik, maka otomatis, secara otomatis jamaah, hafalannya akan hilang. Sementara nanti ketika di akhir, Ustaz, kok anak saya kok tidak hafal Quran Ustaz? Kok anak saya tidak lancar-lancar hafalannya Ustaz? Ya, padahal kita di sekolah sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Apalagi untuk tingkat SD, targetnya 3 juz. Untuk SMP, 5 juz. Untuk SMA, 7 juz. Ya, apalagi untuk pondok pesantren, itu targetnya hafal Al-Quran. Ya. Maka kita ingin anak kita hafal Quran, tapi kita tidak mensupportnya. Maka agar anak-anak kita bisa sukses jamaah, abu dan ummu, mari kita selalu membantu, saling mensupport antara sekolah dan orang tua. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita maksimalkan agar terwujudnya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka kita sebagai orang tua, mari kita belajar ilmu agama, ya kita usahakan untuk hadir di kajian. Kalau perlu sesekali ajak anak kita untuk ikut kajian. Ya kita untuk di Masjid Al-Hakim ini hampir setiap malam ada kajiannya. Dan bahkan juga kita mengusahakan tidak hanya orang tua, kita juga akan menyemarakkan nantinya kajian-kajian untuk anak-anak. Agar harapannya anak-anak kita juga terbiasa dengan ikut kajian. Ya, karena kita memiliki tujuan bersama jamaah. Tujuan kita adalah bagaimana kita mendidik atau bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Maka butuh supporting dari kita semua. Butuh kebersamaan. Butuh satu langkah untuk kita menjalani ini semua.
Kalau seandainya dari pihak sekolah saja yang kuat untuk mengupayakan, sementara dari orang tua tidak mensupport sepenuhnya, maka dia akan timpang nanti jemaah. Tidak akan maksimal hasilnya. Maka kalau kita ingin hasilnya maksimal, mari kita bersama-sama. Ya. Yang kedua adalah apa? Memilih ibu yang baik. Kalau sudah terlanjur Ustaz, itu kan ketika sebelum nikah, ini sudah terlanjur Ustaz. Kalau sudah menikah, ya mari kita sama-sama introspeksi diri, mari kita sama-sama belajar. Ya, kita di sini jamaah, saya maupun jamaah semuanya sama-sama belajar. Ya, cuman ana yang di depan membacakan buku, jamaah yang mendengarkan. Kita sama-sama belajar kita. Ana juga belajar sama dengan jamaah semuanya, abu dan ummu, para orang tua. Ya, jadi mari kita sama-sama berusaha untuk terus belajar. Ya, jangan kita berhenti karena menuntut ilmu ini dari kita kecil, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tidak ada kata istilah pensiun untuk menuntut ilmu, tidak ada. Siapapun kita harus wajib untuk terus belajar. Apalagi dengan tantangan zaman yang semakin lama semakin berat, maka membutuhkan keilmuan yang lebih mendalam. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah memberikan nama. Yang memberikan nama ini jemaah, nama yang terbaik kata Rasulullah SAW, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam nama itu ada doa. Ya. Misalkan kita berikan nama anak kita Ahmad. Ahmad itu yang terpuji. Misalkan anak kita yang namanya anak-anak kadang dia nakal, kita panggil Ahmad, Ahmad. Artinya terpuji. Sehingga lama kelama itu menjadi doa. Karena memang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama itu memang berpengaruh. Ya. Kalau kita ingin anak kita anak yang baik, adalah dengan kita memberikan nama anak yang baik. Dan nama anak yang terbaik adalah ya Abdullah dan Abdurrahman, atau nama-nama para nabi, atau nama-nama para sahabat atau sahabiyat. Ya, ini nama-nama yang terbaik. Kalau misalkan kita berikan nama anak, misalkan nama ke Jepang-Jepangan atau ke Korea-Koreaan, walaupun misalkan artinya baik, tapi yang terbaik itu adalah nama-nama orang saleh, ya nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat. Ya, ini adalah nama-nama yang baik. Apalagi nama yang baik itu juga dari bahasa Arab. Ingat bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ada banyak bahasa di dunia ini, bahasa yang paling istimewa, yang terbaik adalah bahasa Arab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa, bahasa yang terbaik. Maka kalau kita ingin berikan nama, ya kalau tidak nama para nabi atau nama para sahabat atau sahabiyat, ya nama dengan bahasa Arab. Ya misalkan Hasan, baik, atau misalkan ya khair, kebaikan juga, atau misalkan Jamil, yang tampan, atau Jamilah, yang cantik. Dan Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW mengganti nama-nama para sahabat yang nama tersebut adalah nama yang kurang baik. Seperti misalkan Zainab sebelumnya adalah namanya Barrah. Barrah ini artinya adalah wanita yang paling suci. Ya. Kenapa diganti? Karena di dalamnya terdapat tazkiyah yang berlebihan. Ya, kalau namanya terlalu, misalkan seperti namanya
Zul Rizki misalkan. Zul Rizki ini, Zul itu pemilik, ya, pemilik rezeki. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena pemilik rezeki itu bukan kita. Siapa? Pemilik rezeki itu adalah Allah. Ya. Jadi itu yang harus kita timbang-timbang. Dan mengganti nama jamaah itu tidak menafikan bahwasannya kalau kita mengganti nama itu sama dengan durhaka kepada orang tua, tidak. Ya, bukan berarti kalau kita mengganti nama kita, misalkan nama kita nama yang kurang bagus, kita ganti nama kita, itu bukan berarti kita mendurhakai orang tua. Ya, karena sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi mengganti nama-nama para sahabat seperti Abu Bakar. Siapa nama beliau? Siapa nama asli Abu Bakar, Pak? Ada yang tahu? Nama beliau adalah Abdus Syams. Diganti menjadi Abdullah. Abdullah bin Qahafah. Ya. Abdus Syams ini artinya hambanya matahari. Ya, diganti dengan Abdullah. Ya. Jadi nama Abu Bakar itu adalah Abdullah. Ya, jadi boleh mengganti nama karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai nanti, oh tidak boleh mengganti nama, itu kan pemberian dari orang tua. Kalau kita ganti, artinya kita tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua. Ini tidak tepat jamaah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan namanya kurang baik, ya lebih baik kita ganti. Kenapa? Karena nama adalah doa. Ya. Makanya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya nama itu tidak disingkat-singkat. Ya. Yang lebih baik itu adalah dengan namanya, dengan mengucapkan dengan nama yang sempurna. Ya, misalkan namanya Hasan, jangan dipanggil Chan. Ya, ini Indonesia namanya pendek, dipendekkan lagi. Hilang maknanya jadinya, hilang artinya. Ya, misalkan Ahmad, Ame-nya. Gak ada artinya lagi jamaah. Jadi nama itu adalah doa. Nah, jadi yang apalagi kita di Indonesia kita lihat kadang nama anak itu panjang-panjang. Jadi di antara fikih anak, nama anak itu jamaah, nama lengkap itu adalah nama dia, nama ayahnya. Kalau perlu ditambah nama kakeknya, atau nama qabilahnya, atau nama sukunya. Ini nama. Jadi kalau kita lihat orang Arab, nama mereka itu pendek-pendek semuanya, satu kata semuanya. Kalau dua kata itu misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya, yang seperti itu baru dua kata. Tapi kalau selainnya rata-rata satu kata. Karena nama itu nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Ya. Misalkan ini harus kita biasakan juga jamaah. Bagi orang Arab, mereka sangat-sangat menjaga nasabnya. Ya, ini di antara kebiasaan orang Arab, mereka menghafal nama-nama ayahnya, nama kakeknya. Misalkan nama anak Rahmat Ridha bin Masri Hasan bin Hasan Basri bin Syamsuddin bin Nurdin. Ya, ini kan 5 nih jamaah. Bagi orang Arab bisa 6 sampai 7. Itu wajib mereka hafalkan. Kalau kita ya, sangat-sangat jarang menghafal nama-nama kakek-kakek kita. Karena ini berkaitan dengan nasab jamaah. Ya. Dan di antara kebiasaan orang Arab adalah mereka memberikan nama kakek itu atau nama buyutnya atau nama orang tuanya ke nama anaknya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk ya agar nama orang tuanya selalu diingat.
dalam rangka untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya biasanya kalau orang-orang Arab tuh kadang kakeknya Abdullah, dia Ahmad, nanti nama anaknya Abdullah lagi. Nah, ya, ini dalam rangka agar nama orang tuanya atau nama kakeknya itu disebutkan kembali. Ya, dalam rangka untuk berbakti. Terkadang kita lupa kadang siapa nama nenek kita ya, siapa nama kakek kita gitu. Ya, jadi itu yang diantara yang dibudayakan oleh orang-orang Arab, mereka menjaga nasabnya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama kita usahakan pilihlah nama-nama yang terbaik untuk anak kita. Karena nama adalah doa. Ya. Karena ketika kita memanggilnya itu adalah doa untuk anak kita. Ya. Jadi diusahakan ketika memanggilnya itu dengan nama yang lengkap karena ada doa di dalamnya. Jangan kita singkat-singkat, karena kalau disingkat-singkat hilang maknanya. Ya. Jadi wallahu a'lam, ini diantara fikih asma, fikih nama yang maka kita sebagai orang tua ketika kita punya anak, kita berikan nama anak yang terbaik karena nama adalah doa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa kita pelajari bersama pada siang yang semoga Allah berkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Hendaknya kita juga memberikan kasih sayang kepada seluruh anak-anak kita. Jangan sampai ini kita berikan dia apresiasi, ini tidak. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, yang kita pelajari pada pekan yang lalu, bahwasannya keadilan kepada anak ini mencakup keseluruhan. Tidak hanya harta, bahkan juga sikap kita juga sama. Ya, kalau kita berikan senyuman kepada yang satu, yang satunya juga kita berikan senyuman. Kalau kita cium yang satu, maka yang lainnya pun kita harus cium juga. Jangan kita pilih kasih. Jangan ini dicium, ini tidak. Ini dipeluk, ini tidak. Ini digendong, ini tidak. Ya. Maka semuanya harus kita berikan. Karena jangan sampai jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memaksimalkan hak anak sehingga anak menjadi durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Maka mari kita terus belajar dan mari kita berusaha dan berupaya untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita. Karena memang untuk mendapatkan anak yang saleh ini tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha yang luar biasa beratnya dan luar biasa tantangannya, dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Dan juga Abu dan Ummu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan tempat kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan dari sekarang, kepada kita pribadi dan juga anak-anak kita, membiasakan untuk memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini. Harapannya ketika nanti memasuki bulan Ramadan, agar ibadah kita di bulan Ramadan agar lebih maksimal dengan kita sudah berangsur-angsur dari sekarang. Dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk senantiasa meluruskan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara
hamba-hambanya yang bersyukur. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.